Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Renka Lekander dan Mbak Tania Dwi Puspa. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek kelas kami dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi, di mana yang kami beri judul proyek kelas kami ini yaitu evaluasi TAM dan TRL pada sistem ERP Enterprise Resource Planning PT Berantas Abipraya Persero, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Insinyur Tatang A. Taufik MSc IPU dan Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita MN. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan presentasi kami ini kami membagi menjadi tiga, yaitu satu pendahuluan, yang kedua kajian pustaka dan dasar teori, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Eh, Bab pertama adalah pendahuluan, di mana latar belakang dari penelitian kami ini yaitu berdasarkan pembangunan infrastruktur, di mana dalam pelaksanaan proyek konstruksi perlu dilakukan manajemen sumber daya proyek, dan dalam mengoperasionalkan sumber daya perlu dilakukan dalam suatu sistem manajemen yang baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu pada sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana sistem informasi ini digunakan untuk mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis dalam manajemen perusahaan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang cukup tinggi. Sehingga sistem ERP ini juga membantu perusahaan melakukan otomatisasi dan standarisasi proses operasinya. Lalu PT Berantas Abipraya Persero ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, di mana sesuai dengan edaran dari Kementerian BUMN, di mana semua perusahaan BUMN harus menerapkan ERP dalam proses bisnisnya. Oleh sebab itu, PT Berantas Abipraya ini sejak tahun 2020 mulai menggunakan ERP. Tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan tahun 2023 ini masih memiliki banyak sekali masalah, sehingga hasil dari aplikasi tersebut belum begitu maksimal. Oleh sebab itu, kami di sini akan melakukan evaluasi terkait penerapan aplikasi ERP ini. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, di sini kita melakukan analisa bisnis model kanvas atau BMC pada PT Berantas Abipraya ini, di mana dalam melakukan identifikasi BMC ini kita melakukan terkait terhadap 9 elemen, di mana elemen ini terdiri dari customer segment, value proposition, lalu ada channel, customer relationship, revenue streams, lalu selanjutnya ada key resource, key activities, key partner, dan yang terakhir adalah cost structure. Mungkin secara identifikasi terkait dengan PT Berantas Abipraya, teman-teman dapat melihat pada layar. Dan selanjutnya, di sini ada rumusan masalah pada penelitian kami baginya menjadi 4. Yang pertama adalah sejauh mana penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP pada proses bisnis di PT Berantas Abipraya. Lalu yang kedua adalah sejauh mana manfaat dan keberhasilan dalam penerapan aplikasi ERP pada perusahaan PT Berantas Abipraya. Lalu yang ketiga, sejauh mana efektivitas dan efisiensi proses sistem ERP ini dalam meningkatkan kinerja di PT Berantas Abipraya. Dan yang terakhir adalah apa saja rekomendasi perbaikan sistem ERP ini. Dan selanjutnya di sini ada tujuan dari penelitian kami. Tujuan penelitian kami ini sama seperti rumusan masalah, kita bagi menjadi 4, yaitu yang pertama menganalisis sejauh mana penerapan ERP pada proses bisnis di PT Berantas Abipraya. Lalu yang kedua, mengevaluasi manfaat dan tingkat keberhasilan aplikasi ERP pada PT Berantas Abipraya. Lalu yang ketiga adalah mengkaji seberapa efektif dan efisiensi proses sistem ERP dalam meningkatkan kinerja pada perusahaan ini. Dan yang keempat, merumuskan rekomendasi perbaikan sistem ERP tersebut. Dan selanjutnya di sini ada manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian ini kita membagi menjadi 3, yaitu dari segi perusahaan, peneliti, dan penulis. Dari segi perusahaan, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperhitungkan pemanfaatkan sistem ERP dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
Lalu bagi peneliti diharapkan dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan terhadap penulis, manfaat penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai implementasi sistem ERP ini. Baik, selanjutnya di bab 2 yaitu kajian pustaka dan dasar teori. Yang pertama adalah sistem. Teman-teman mungkin sudah mengetahui juga gitu kan, apa itu sistem. Sistem itu yaitu merupakan komponen-komponen yang berbentuk fisik maupun non fisik yang berhubungan satu dengan lainnya dan bekerja sama mencapai target tujuan. Ini menurut Susanto tahun 2008. Lalu baik atau tidaknya perusahaan ini dinilai dari sistem yang berjalan di dalamnya, karena tugas-tugas dari karyawan akan mudah dicapai apabila terdapat sistem yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya di sini ada sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sistem ERP ini merupakan sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Jadi penggunaan sistem ERP ini akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaannya. Ini menurut Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi tahun 2021. Lalu di sini juga terdapat benefit sistem ERP, di mana benefit sistem ERP ini ada dibagi menjadi 3. Ini menurut Wadyo tahun 2008. Yang pertama adalah integritas data keuangan, di mana integritas data keuangan ini untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Lalu benefit yang kedua adalah standarisasi proses operasi, di mana standarisasi proses operasi ini menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Dan yang terakhir adalah standarisasi data dan informasi, di mana ini menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada terdapat beberapa jenis ERP berdasarkan kegunaan atau implementasi dalam perusahaannya. Di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah ERP on premise, di mana ERP ini software ERP ini digunakan secara langsung dalam perangkat di perusahaan. Sistem ini juga dirancang untuk semua ukuran perusahaan, meskipun mungkin lebih sesuai untuk perusahaan kelas kecil atau menengah gitu. Lalu yang kedua adalah cloud ERP. Cloud ERP ini, jenis ERP ini tersedia melalui layanan hosting cloud. Jadi opsi ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses data secara real time selama perusahaan memiliki akses internet. Jadi software ERP ini berbasis cloud umumnya cocok digunakan dalam perusahaan yang berskala besar. Dan yang terakhir ini adalah hybrid ERP, di mana hybrid ERP ini merupakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang mendukung penyebaran on-premise dan berbasis cloud. Mungkin selanjutnya nanti dijelaskan oleh Mbak Kaini ya. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Rengki. Berikutnya saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas atau BMC. Jadi bisnis model kanvas ini merupakan bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, dan menilai serta mengubah model bisnis. Jadi konsep ini memiliki tantangan, yaitu konsep ini harus sederhana, relevan, dan secara intuitif dapat dipahami, tetapi tidak terlalu menyederhanakan kerumitan tentang bagaimana suatu usaha berfungsi. Bisnis model kanvas ditawarkan dengan tujuan untuk memungkinkan mendeskripsikan dan memikirkan organisasi, pesaing, dan perusahaan lain melalui sebuah model bisnis. Dan di dalam BMC ini ada 9 elemen penting yang akan mengarahkan Anda dalam menentukan sistem kerja perusahaan, sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai sistem. Yang pertama ada key partners. Key partners adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun pengorganisasian layanan sesuai ekspektasi perusahaan.
Biasanya di bagian ini Anda harus menentukan mitra pemasok atau distributor dengan menjabarkan daftar kegiatannya. Yang kedua ada key activities, adalah kegiatan-kegiatan yang akan bisnis Anda lakukan dalam mencapai target dan value perusahaan. Dan yang ketiga ada key resource, yaitu menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Yang keempat ada value proposition, yaitu alasan yang membuat pelanggan beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Yang kelima ada customer relationship, yaitu elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya agar customer tidak berpaling ke kompetitor lain. Yang keenam ada channel, adalah media atau saluran yang dapat Anda gunakan untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Beberapa di antaranya itu seperti website, marketplace, media sosial, dan sebagainya. Yang ketujuh ada customer segment, yaitu salah satu elemen guna menentukan siapa pembeli, target pasar, segmen mana yang cocok dengan produk Anda. Dan nantinya kolom ini akan diisi dengan kategorisasi calon pelanggan berdasarkan umur, profesi, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedelapan ada cost structure, merupakan struktur dari finansial yang akan membiayai operasional perusahaan, dan hal ini harus diperhitungkan dengan benar agar nantinya perusahaan dapat mengurangi resiko kerugiannya. Yang kesembilan ada revenue streams, yang merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari masing-masing segmen pasar. Berikutnya yaitu TRL atau Technology Readiness Level. Pertama saya akan menjelaskan mengenai kesiapan teknologi. Jadi pengertian dari kesiapan teknologi itu merupakan pengertian dari kesiapan teknologi dapat dikembangkan jadi dua perspektif yang berbeda namun akan saling berkaitan. Yang pertama yaitu dari perspektif objektif tentang karakteristik atau atribut teknologi tertentu yang telah dikaji. Yang kedua yaitu dari perspektif subjektif, yaitu pihak yang berkepentingan menyangkut teknologi tertentu yang telah ditelaah atau dikaji. Pengertian pertama banyak terkait dengan kinerja fungsional dan karakteristik tertentu, lain berkaitan dengan sejauh mana teknologi yang bersangkutan dapat dimanfaatkan sesuai rancangannya. Ini berkaitan dengan aspek konsep, kinerja teknis, dan aspek lain yang dipandang penting menyangkut aplikasinya dalam kondisi tertentu yang diperkirakan atau dunia nyatanya. Pengertian kedua lebih menyangkut persepsi yang berkaitan dengan kepentingan atau aspek subjektif, pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan teknologi yang ditelaah. Hal ini dapat menyangkut persyaratan umum dan khusus atau spesifik, atau juga persepsi yang berkembang akibat hal tertentu dari pihak yang berkepentingan, seperti misalnya menyangkut pengetahuan, kemampuan, dan atau persepsi risiko penggunaan tentang teknologi baru. TRL ini pada dasarnya dapat diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi untuk diterapkan dalam dunia nyata dan diadopsi oleh pengguna. Dan dalam konsep NASA, tingkat kesiapan teknologi dibedakan atas 9 kategori tingkatan yang tadinya konsep awalnya hanya menggunakan 7 tingkatan. Walaupun menggunakan definisi yang agak berbeda, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan NASA pada dasarnya menggunakan kategorisasi serupa tentang tingkat kesiapan teknologi. TRL ini dapat diukur menggunakan teknometer, yaitu sebuah perangkat lunak atau software berbasis spreadsheet dari Microsoft Excel yang menghimpun beberapa pertanyaan standar untuk setiap tingkatan dan menampilkan TKT yang dicapai secara grafis dan tingkat kematangan atau kesiapan teknologi yang dibagi menjadi skala 1-9. Untuk skala TKT dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk TKT 1 mengenai prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan. Kemudian TKT 2 yaitu formulasi konsep dan atau aplikasi teknologi. TKT 3 yaitu pembuktian konsep. TKT 4 yaitu validasi kode dalam lingkungan laboratorium. TKT 5 mengenai validasi kode dalam suatu lingkungan yang relevan. TKT 6 mengenai demonstrasi model atau prototype. TKT 7 mengenai demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan. TKT 8 mengenai sistem telah lengkap dan memenuhi syarat. TKT 9 mengenai sistem benar-benar teruji melalui keberhasilan ke pengoperasiannya. Dan dari kajian yang dilakukan oleh USGAO mengungkapkan bahwa TKT sangat perlu dalam penyesuaian teknologi terhadap persyaratan peluncuran produk. Seperti ditujukan pada gambar berikut, untuk meningkatkan keberhasilan program teknologi bagi pengembangan produk, maka disarankan bahwa keputusan penetapan TKT minimum yang dicapai oleh lembaga litbang
setidaknya adalah TKT 6. Karena jika nilai TKT kurang dari 6, maka akan berisiko tinggi untuk peluncuran suatu produk. Berikutnya yaitu Technology Acceptance Model yang dikembangkan oleh Davis adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerja pengguna. Model TAM ini diadopsi dari Theory of Recent Action atau TRA dan memberikan dasar untuk melacak bagaimana pengaruh variabel eksternal keyakinan, sikap, dan niat untuk menggunakan teknologi baru, serta memprediksi penerimaan TI baru dan telah terbukti andal dalam menjelaskan perilaku penerimaan di beberapa bidang di Indonesia sistem informasi. Dan secara sederhana, TAM dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar berikut, ada 4 pembentukan sikap yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama ada perceived ease of use, yaitu meyakinkan bahwa teknologi informasi yang akan mudah untuk digunakan. Yang kedua ada perceived usefulness, yaitu meyakinkan bahwa teknologi informasi yang digunakan akan memberikan manfaat. Yang ketiga ada attitude toward using, yaitu meyakinkan sikap pengguna untuk menggunakan teknologi informasi. Dan yang keempat ada actual system usage, yaitu menyatakan bahwa pengguna telah menggunakan teknologi informasi sepenuhnya dengan didasarkan manfaat yang telah didapat. Berikutnya yaitu metodologi penelitian. Berikut merupakan diagram alur pada penelitian kami, dimulai dari analisis model bisnis PT Brantas Abipraya menggunakan bisnis model Canvas yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Kemudian kami akan melakukan penentuan sampel, kemudian akan menyusun kuesioner terhadap variabel sesuai metode, kemudian kami akan menyebarkan kuesioner, kemudian akan menganalisis data menggunakan metode TRL dan TAM, kemudian akan melakukan pembahasan, dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dan saran. Dan untuk sampel, jumlah sampel yang kami ambil yaitu melibatkan dari manajer proyek, staf proyek, dan staf pusat pada PT Brantas Abipraya dengan rumus sebagai berikut. Dan data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan dibagikan kepada manajer proyek, staf proyek, dan staf pusat yang dilakukan secara online menggunakan Google Docs pada responden yang dilakukan secara acak. Berikutnya yaitu metode penelitian. Kami akan menggunakan bisnis proses model untuk mengidentifikasikan bisnis proses model pada PT Brantas Abipraya menggunakan tools BMC dan dilakukan analisis berdasarkan 9 elemen pada BMC tersebut. Yang kedua, menggunakan TRL dimulai dari penyusunan kuesioner berdasarkan kerangka kesiapan teknologi ERP. Kemudian penyebaran kuesioner dilakukan secara acak kepada responden yang berhubungan langsung. Kemudian hasil data tersebut dilakukan analisis untuk mendapatkan hasil dari tingkatan teknologi ERP tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan model TAM, yaitu dianalisis berdasarkan feedback dari kuesioner yang disebar di responden terkait penggunaan aplikasi ERP. Dan hasil tersebut dilakukan analisis TAM sehingga mengetahui terkait penerimaan terhadap teknologi tersebut. Berikut merupakan timeline penelitian kami, dimulai dari pengajuan proposal pada bulan Maret pada minggu keempat, kemudian penyusunan kuesioner pada bulan April minggu ke-1 dan ke-2, kemudian distribusi kuesioner pada bulan April minggu ke-3, kemudian analisis data pada bulan April minggu ke-4, dan yang terakhir penyusunan hasil penelitian pada bulan Mei pada minggu ke-1 dan ke-2. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.